Nama saya Nita Sare dengan NIM 21082014034, kelas Rek A SA 221. Baiklah, pada video pembelajaran kali ini mengenai mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan dengan dosen pengampu Pak Sadarudin SPD MPD. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum anak-anak. Selamat pagi. Bagaimana keadaannya? Semoga sehat selalu ya. Baik, untuk pertama kali Ibu akan mengecek kehadirannya. Bagaimana anak-anak? Apakah ada yang tidak hadir pada hari ini? Oke, semuanya hadir dan semangat untuk menerima pembelajaran pada hari ini. Nah anak-anak, sebelum kita masuki pembelajaran kita pada hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya, agar pembelajaran kita kali ini berjalan dengan lancar. Doa dimulai. Amin. Nah, untuk tambah semangat lagi anak-anak, kita tepuk semangat yuk. Masih tahu kan kalian dengan tepuk semangat? 1, 2, 3. Semangat, semangat, semangat. Hore. Kemarin kita sudah mempelajari materi mengenai sejarah bangsa Indonesia dan semangat kebangsaan. Untuk itu, sekarang kita akan mempelajari mengenai komunikasi sosial budaya di Indonesia. Nah, tujuannya yang pertama itu agar siswa mengetahui bagaimana hakikat komunikasi sosial budaya di Indonesia. Yang kedua, agar siswa mampu berinteraksi dan berkomunikasi dengan baik antar sesama. Ketiga, mencerminkan dan mengaplikasikan perilaku sikap berkomunikasi yang baik serta menyelesaikan masalah-masalah lingkungan sekolah. Dan yang keempat, mengidentifikasi jenis-jenis komunikasi sosial budaya Indonesia. Nah, anak-anak, kan kita akan mempelajari mengenai komunikasi sosial dan budaya di Indonesia. Untuk itu Ibu mau bertanya, apakah anak-anak ada yang sudah tahu arti kata komunikasi dan sosial budaya? Oke, silakan. Bagus, pintar. Kalau kata sosial budaya, ada yang tahu anak-anak? Ya, silakan. Oke, pintar, semuanya pintar-pintar pada hari ini dan semangat menerima proses pembelajaran. Nah, kan tadi sudah dijelaskan oleh teman-temannya apa itu arti kata komunikasi. Nah, Ibu perjelas ya, apa itu komunikasi? Komunikasi adalah proses pemindahan pesan dari komunikator kepada penerima atau komunikan. Tujuan dari komunikasi adalah untuk mengubah sikap, pendapat, perilaku, dan sosial. Sedangkan pengertian dari sosial budaya seperti yang jelaskan temannya tadi adalah sosial budaya adalah interaksi masyarakat yang berkaitan kebudayaan yang ada di dalam suatu kemasyarakatan dan saling melakukan kerjasama sehingga dapat memperoleh hasil yang maksimal. Nah, untuk itu Ibu persilahkan ya anak-anak untuk membuka buku komunikasi sosial budaya di bab pertama mengenai konsep dasar komunikasi. Kalian baca ya, mulai halaman 1 sampai halaman 8. Nah, selanjutnya Ibu akan bertanya, anak-anak, apa sih yang kalian pahami setelah membaca materi mengenai konsep dasar komunikasi? Siapa? Ada yang tahu? Oke, di mana di dalam materi konsep dasar komunikasi itu terdapat pembahasan mengenai arti kata komunikasi. Yang kedua itu unsur-unsur komunikasi, dan yang ketiga itu model-model komunikasi. Nah, anak-anak, mengapa pentingnya kita itu mempelajari komunikasi sosial budaya di Indonesia? Ibu beri contoh ya, keberagaman sosial budaya di Indonesia. Nah, Ibu di sini tampilkan 2 gambar. Coba anak-anak amati gambar apa sih yang Ibu tampilkan. Apa sih maksud dan tujuan gambar tersebut? Ada yang tahu? Oke, pintar. Tentang keberagaman budaya. Ada lagi? Perbedaan pakaian. Ada lagi?
perbedaan agama. Nah, betul sekali. Ibu perjelas ya, di mana di dalam gambar tersebut bermaksud mengenai walaupun kita itu memiliki kebudayaan yang banyak, keberagaman yang banyak, contohnya keberagaman pakaian adat, keberagaman budaya. Nah, walaupun kita itu berbeda suku, agama, budaya, pakaian, ras, dan lain-lainnya itu, tetapi kita itu harus saling menghormati dan menghargai. Nah, seperti semboyan Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Nah, anak-anak, kalian sudah mengerti kan materi kita pada hari ini? Ataukah masih ada yang tidak mengerti, anak-anak? Masih ada yang belum mengerti tentang materi kita pada hari ini? Kalau tidak mengerti, coba angkat tangan. Ibu akan menjelaskan maksud dari materi kita pada hari ini. Oh, sudah paham semua ya anak-anak? Oke, pintar. Jadi, untuk mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, Ibu berikan tugas ya anak-anak sebagai tugas tambahan di rumah. Nah, tugasnya ini di mana ibu itu akan membagikan beberapa kelompok. Nah, di kelompok tersebut itu terdiri dari 5 orang. Nah, tugasnya itu yang pertama, masing-masing kelompok harus mencari sebanyak mungkin tentang keberagaman di Indonesia. Nah, yang kedua itu pada pertemuan berikutnya itu setiap perwakilan kelompok itu harus mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Sudah paham ya anak-anak mengenai tugasnya? Atau masih ada yang belum paham? Oke, kalau sudah paham semua. Jadi kesimpulan kita pada pembelajaran ini di mana kita itu harus selalu saling berkomunikasi dan berinteraksi antar sesama untuk mengikat tali silaturahmi, di mana walaupun kita memiliki berbagai banyak keberagaman, tapi kita itu harus saling menghargai dan saling menghormati. Nah, anak-anak, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran yang kita lakukan pada hari ini bermanfaat bagi diri kita dan orang lain. Doa dimulai. Amin. Untuk itu, Ibu akhiri ya pembelajaran kita pada hari ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.